잘 지냈어요 모두 보고 싶어서 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Hai teman-teman, kali ini kita akan mempelajari salah satu jenis industri keuangan non-bank. IKNB 1 ini merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Kamu bisa menyebutnya dengan dana pensiun atau kamu juga bisa menyebutnya dengan dana hari tua. Pengertian dana pensiun. Dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun kurang lebih 55 tahun atau 60 tahun ke atas. Penghasilannya itu bisa diambil setiap bulan atau diambil sekaligus pada saat memasuki masa pensiun sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang pertama itu adalah fungsi pensiun. Peserta diberikan kelangsungan pendapat dalam bentuk pembayaran secara berkala seumur hidup setelah memasuki pensiun. Yang kedua itu ada fungsi tabungan. Karena program pensiun bertugas mengumpulkan dan mengembangkan dana yang merupakan dana yang terakumulasi dari iuran peserta, di mana iuran tersebut diperlakukan sama seperti halnya tabungan. Yang ketiga ada fungsi asuransi, yaitu penyelenggara program pensiun mengandung asas kebersamaan sama seperti halnya program asuransi. Jenis-jenis pensiun. Yang pertama, pensiun normal, yaitu pensiun yang diberikan kepada karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun, seperti yang ditetapkan di perusahaan. Yang kedua, ada pensiun dipercepat. Pensiun ini diberikan kepada kondisi tertentu, misalnya karena adanya pengurangan pegawai di perusahaan tersebut. Yang ketiga itu pensiun ditunda. Pensiun ini yang diberikan kepada karyawan yang meminta pensiun sendiri, namun usianya belum memenuhi untuk pensiun, tetapi akan dikasih ketika waktu pensiun telah tiba. Yang keempat, pensiun cacat. Pensiun ini diberikan bukan karena usia, tetapi disebabkan jika karyawan mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Dana pensiun itu terdiri dari 3 jenis. Yuk kita kunjungi masing-masing dari dana pensiun ini. Nah, sekarang kita berada di perusahaan yang menyelenggarakan dana pensiun pemberi kerja atau kamu bisa menyebutnya dengan DPPK. Di sini dana pensiun itu diadakan oleh pemberi kerja yang mempekerjakan karyawan dan berperan sebagai pendirinya. Secara gampangnya nih, perusahaan mengelola sendiri dana pensiun bagi karyawannya. Di sini, tidak hanya karyawan internal saja yang bisa ikut serta program DPPK, tetapi ada karyawan dari perusahaan lain juga bisa ikut serta loh. DPPK dapat menyelenggarakan kedua program, yaitu program pensiun manfaat pasti dan iuran pasti yang iurannya dibebankan kepada pemberi kerja dan juga karyawannya. Dana pensiun DPPK ini bisa diambil jika yang bersangkutan resign atau saat sudah pensiun. Lanjut ke perusahaan kedua yang akan kita kunjungi, yaitu perusahaan yang menyelenggarakan dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, di mana DPLK ini adalah program dana pensiun yang didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa. Berbeda dengan DPPK yang bisa menyelenggarakan dana pensiun manfaat pasti dan iuran pasti, DPLK ini hanya boleh menyelenggarakan iuran pasti saja. Artinya, iuran yang sudah ditetapkan yang berasal dari potongan gaji karyawan dan kontribusi perusahaan. Nah, di DPLK ini bisa diikuti oleh perorangan, karyawan, dan pekerja mandiri seperti para wirausahawan. Keuntungan DPLK ini yaitu hasil pengembangan dana atau investasi yang dikelola kemudian ditambahkan pada dana peserta. Dana pensiun di DPLK bisa dicairkan saat peserta sudah memasuki masa pensiun dengan ketentuan yang pertama pensiun normal yaitu usia 55 tahun, 2 pensiun dipercepat, dan yang ketiga pensiun meninggal dunia. Perusahaan terakhir yang akan kita kunjungi yaitu perusahaan yang menyelenggarakan dana pensiun berdasarkan keuntungan, di mana dana pensiun ini adalah
dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Produk dana pensiun di Indonesia terbagi menjadi dua program. Yang pertama ada program pensiun manfaat pasti atau PPNP. Artinya besaran manfaat dari produk ini ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, di mana setiap iurannya dibebankan pada pemotongan gaji karyawan. Di samping itu, program ini juga ditentukan berdasarkan masa kerja serta jumlah penghasilan karyawan. Yang kedua ada program pensiun iuran pasti atau PPIP, yaitu besaran manfaat dari produk ini ditetapkan dari hasil pengembangan kekayaan, di mana iuran akan dibebankan kepada karyawan. Dana pensiun syariah. Apa itu dana pensiun syariah? Dana pensiun syariah sama halnya dengan dana pensiun pada umumnya, yaitu adalah program atau layanan suatu badan hukum yang bertujuan untuk memberikan manfaat pensiun kepada karyawannya. Yang membedakannya yaitu dana pensiun syariah memberikan manfaat pensiunnya berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum dana pensiun syariah diantaranya sebagai berikut. Aturan Dewan Syariah Nasional peraturan terkait pengelolaan dana pensiun syariah telah diatur dalam Fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional nomor 88 DSN MI 11/2013 mengenai panduan umum penyelenggaraan program pensiun. Berdasarkan prinsip syariah lain dari Dewan Syariah Nasional, aturan ini juga terdapat dalam peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan nomor 33 POJK 05/2016 mengenai pelaksanaan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Dalam peraturan OJK, setiap pengelola harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk memastikan bahwa semua kegiatan penyelenggaraan program dana pensiun tidak melanggar prinsip